Tes. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Summa amma ba'du. Wa'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman diperintahkan agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu iman itu yazid wa yanqus. Ada yang imannya tinggi, ada yang imannya turun, ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Yang dimana akan bertambah dengan adanya ketaatan dan akan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman tersebut, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Maka kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah diri-diri kita, jiwa-jiwa kita ini, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita siapkan berbekal dengannya, yaitu jiwa-jiwa kita ini. Untuk kapan? Lil ghad, untuk besok. Allah Subhanahu wa taala katakan untuk besok. Besok itu suatu yang sangat dekat, suatu yang sangat sekejap, sebentar lagi. Itu besok, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk besok ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan untuk hari esok, untuk besok? Seakan-akan kita ini dekat sekali dengan hari tersebut. Dengan hari yang kita nanti akan dibalas segala apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan.
Mata kita, mata kita yang sering berkhianat. Allah tahu khainal ayun. Allah mengetahui mata-mata kita yang berkhianat, yang melihat hal-hal yang Allah haramkan, apakah mungkin kita sendirian atau di dalam keramaian. Allah tahu itu semua. Allah mengetahui apa yang kita iklankan, yang kita jelas-jelas lakukan, ataupun yang kita sembunyikan. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui sir kalian, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kita sembunyikan. Allah tahu segalanya, apalagi yang terang-terangan. Allah mengetahuinya. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mumpung masih di awal-awal Ramadan ini, momen-momen yang dimana pintu surga lagi dibuka, futihat abwabul jannah, pintu neraka lagi ditutup, setan-setan sufidati sayatin dibelenggu agar mempergampang kita, mempermudah kita taat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena itu saya mengajak, saya ini pribadi dan kita semua, ya, kita perbaiki, ya, kita perbaiki amalan kita. Segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimana kita ini manusia, jamaah. Kita ini anak Adam yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, setiap anak Adam, setiap kita ini khata', pasti berbuat salah. Pasti pernah bermaksiat, melakukan keburukan, terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, kedoliman, dan seterusnya. Itu pasti. Ya. Itu pasti. Akan tetapi mungkin ada yang Allah tutupi aibnya. Allah tutup aib kita sehingga orang-orang tidak tahu. Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita, masih sayang kepada kita. Allah tutupi itu semua. Ada yang Allah buka, itu pun rahmatnya, kebaikannya, agar bertaubat segera. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kullu bani Adam khata'. Manusia, anak Adam itu khata', pasti berbuat salah, melakukan hal-hal yang buruk, kemaksiatan, terjerumus ke dalam hal-hal yang jelek. Itu pasti. Ya. Ya, makanya ketika saya sampaikan ini, ya, semoga ini menjadi nasihat khususnya untuk yang bicara ini dan kita semua, agar kita merasa diri dosa-dosa kita itu, ya, mungkin tadi dengan mata kita yang kita berkhianat, dengannya terlihat oleh orang-orang kita ini orang soleh, orang baik, orang yang penuh dengan ketaatan. Tapi Allah tahu, ya. Mungkin lisan kita yang sering kita umbar, yang sering kita dengannya melakukan ghibah di antaranya. Lisan ini jamaah sekalian wa rahimakumullah, yang perlu kita jaga juga. Yang dimana kita sering berucap dengan ucapan-ucapan yang itu mendatangkan dosa, bahkan mungkin dosa-dosa besar seperti ghibah tadi. Sudah biasa misalkan kumpul, ya, bersama teman, kumpul, ya, bari tetangga, kumpul, ya, dengan jamaah dan seterusnya. Ngobrol lah kita itu.
ngobrol. Terserempetlah nama orang, terbawa keburukannya. Oh, si C itu begini. Masya Allah. Ini sudah mungkin kebiasaan kita. Bahkan mungkin kita tidak mampu menahannya, menangkisnya. Kita jadi ikutan. Oh iya, itu tuh begitu. Sudah ada nama orangnya, sebutkan kejelekan. Ya. Maka itu tentunya ghibah, jamaah sekalian wa rahimakumullah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang ia benci untuk disebutkan. Itu namanya ghibah. Ya. Sebagian para sahabat ya dikatakan, tahukah kalian apa itu ghibah? Allah Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ghibah itu engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci ketika engkau sebutkan. Kira-kira sering tidak kita begitu? Ya. Itu ghibah, jemaah saya. Ternyata itu dosa besar. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, apabila itu benar apa yang saya sebutkan tentang kejelekannya, dia itu melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Benar. Ya. Apabila benar, faqad ihtamtah. Kalau benar apa yang engkau sebutkan tentang saudaramu itu, tapi dia benci untuk disebutkan, walaupun benar adanya, faktanya, dia ini melakukan itu, faqad ihtamtah, maka engkau telah berbuat ghibah. Ya. Maka kita seperti memakan bangkai saudara kita. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak benar? Maka kata Rasul, faqad bahattah, engkau telah menuduhnya, engkau telah memfitnahnya. Bahkan ini lebih kejam daripada ghibah. Ya. Maka mungkin dengan lisan kita yang sering berbuat seperti itu. Ya. Mungkin sering menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Menzalimi orang lain dengan lisan kita. Ya, hati-hati. Kata Rasul, kalau mau selamat, kuf anka hadza. Kalau mau selamat, jaga ini. Ya, Rasul pegang lisannya. Jaga lisan ini. Ya. Dengan lisan kita, mungkin lisan kita berbuat kemaksiatan. Kita sadar ataupun tidak, mendolimi orang lain, mengadu domba, dan seterusnya. Mungkin dengan telinga kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bermaksiat, mendengarkan hal-hal yang buruk, mendengarkan hal-hal yang Allah larang. Maka di momen puasa ini kita coba terus berhati-hati, ya. Berhati-hati. Mungkin biasa kumpul, biasa ngobrol, biasa melihat HP. Zaman sekarang HP kan, ya. Mungkin sendirian bisa kita melihat hal-hal yang Allah larang. Ya. Mungkin sambil melihat itu terdengarlah musik, terdengarlah hal-hal yang haram. Ya. Maka ketika kita biasa saja ketika sendirian, ya. Akan tetapi di hadapan manusia kita seperti orang yang soleh. Kita menjadi teman iblis ketika sendirian. Maka jamaah sekalian wa rahimakumullah, maka biarpun kita seperti itu, ya, biarpun kita mungkin sering terjerumus ke dalam keburukan-keburukan tersebut, sering melakukan dosa-dosa tersebut, wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Rasul. Sebaik-baik orang yang terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut, terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut, at-tawwabun, segera kembali, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun,
beristighfar. Maka perlu kita ketahui jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, sahabat yang sangat rajin belajar, yang Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, "Sami'tu," aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih," kata Rasul. Demi Allah, sungguh saya ini beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari aksar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Lebih daripada 70 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dijaga setiap kali ingin melakukan keburukan, Allah langsung tegur. Yang Allah ampuni dosa-dosanya, yang Allah jamin masuk surga. Beliau terus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ya. Dan istighfarnya beliau jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, bukan hanya di lisan. Ya. Istighfar yang di dalam hadis yang lain, beliau sekali duduk itu beristighfar 100 kali. Sekali duduk beristighfar 100 kali. Ya. Tidak beristighfar sambil ngapain, tidak, tetapi benar-benar beliau resapi istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari lebih daripada 70 kali beristighfarnya. Maka kita jamaah sekalian iman wa rahimakumullah, yang penuh lumuran dosa tadi, yang penuh dengan kehianatan dada-dada kita, mata-mata kita, yang sering berkhianat, yang tangan kita sering berbuat dolim, yang terlihat oleh manusia seakan-akan kita orang baik, akan tetapi ternyata kita penuh dengan dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Maka lebih pantas kita terus beristighfar, lebih pantas kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, terus meminta ampun kepadanya. Ya. Sesering apa kita terjerumus. Dan begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum." Rawahu Muslim. Ini agar kita terus kembali kepada Allah. Kita lihat hadis ini. Ya, mungkin kita sering berbuat dosa, bahkan kita selalu berbuat dosa. Banyak dosa yang kita lakukan, sering yang kita lakukan dari keburukan-keburukan tersebut. Maka lihat, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, ada di tangannya. "Lau lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, tidak terjerumus ke dalam keburukan-keburukan, tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan, semuanya bersih semua, tidak ada yang bermaksiat, sebagaimana malaikat
Apa kata Rasulullah SAW? La dhahaballahu bikum. Allah akan hilangkan kalian semua, Allah akan musnahkan kalian semua. Wala jaa biqaumin yudnibuna. Dan Allah akan datangkan, Allah akan gantikan kita dengan kaum yang mereka berbuat dosa, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Fayastaghfirunallah. Maka mereka pun beristighfar, meminta ampun kepada Allah karena dosa-dosa mereka, karena mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan, kesalahan, keburukan. Beristighfar, bertaubat. Fastaghfirullah ta'ala fayaghfiru lahum. Maka Allah pun mengampuni mereka. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesering apapun kita melakukan dosa, segera bertaubat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun, sebesar apapun dosa kita, segera bertaubat, segera minta ampun kepada Allah sebelum kita kehilangan kesempatan itu. Mumpung masih sempat, mumpung Allah masih berikan kesempatan kita untuk bertaubat, sebelum kita mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Sebelum datang kematian tersebut, sebelum datang ajal tersebut, maka mereka mengatakan, kita mengatakan ketika datang hari itu, Rabbi laula akhartani, ya Allah, tidakkah engkau akhirkan ajalku ini, kematianku, barang sebentar saja, barang sebentar saja, akhirkan walaupun sebentar saja. Fa asaddaqu aku minas salihin. Aku ingin bersedekah, aku ingin jadi orang saleh, aku ingin mataku tidak berkhianat lagi, aku ingin lisanku tidak menggibah lagi, aku ingin melakukan kebaikan-kebaikan, bertaubat daripada keburukan-keburukan. Kita ingin seperti itu jamaah. Ketika datang ajal tersebut, ketika datang kematian tersebut, maka mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, segera kita beristighfar, segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum datang hari itu, hari-hari yang mereka sudah sesali, sedangkan kita masih diberikan kesempatan tersebut. Sebentar hidup kita ini, sekejap hidup kita ini. Lihat dulu, kita ingat masih kecil. Sekarang lihat usia kita, mungkin lihat rambut kita yang sudah putih, mungkin lihat badan kita yang mulai terasa sakit-sakitan. Lihat sebentar hidup kita ini jamaah sekalian wa rahimakumullah. Tidakkah kita sering membaca ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka manusia, seakan-akan kita ini manusia. Yauma yarawnaha, ketika melihat hari itu, ketika melihat hari kiamat, ketika melihat hari-hari di akhirat. Lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tidaklah kita ini merasa tinggal di dunia ini hanya sebentar, waktu sore seperti ini sebentar, al-duha atau waktu pagi sebentar, tidak lama, sekejap. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabilin, kata Rasulullah SAW. Jadilah engkau di dunia itu seperti gharib, orang asing merantau sebentar, ya. Abiri sabilin, atau bahkan orang yang hanya lewat.
maka sekejapnya kita di dunia ini, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita kembali kepadanya? Kapan lagi kita mau bertaubat? Sedangkan waktu kita ini sebentar lagi. Waktu kita ini sekejap. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari, jamaah, sehari di sisi Rabbmu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun mimma ta'uddun yang engkau hitung di dunia 1000 tahun. Mungkin kita tidak mampu, bahkan tidak ada yang mampu menghitung 1000 tahun di dunia, karena kita tidak ada yang usianya sampai 1000 tahun. 100 tahun saja pun sedikit. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Bayangkan, sedangkan seharinya 1000 tahun. Maka pantaslah kita ini sebentar hidup itu, sekejap hidup itu. Maka ingatlah tentang itu, jamaah sekalian wa rahimakumullah. Ingatlah tentang kehidupan kita yang sebentar ini, yang sekejap ini. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kita bertaubat kepadanya, mumpung masih diberikan kesempatan. Sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun kita lakukan dosa-dosa tersebut, sebesar apapun dosa kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Lihatlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, ya ibna Adam, law balagat dunubuka anana sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Rawahu Tirmidzi, Hasan al-Albani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menyampaikan dari Allah, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya bena Adam, wahai anak Adam, law balagut dunubuka ananas sama, kalaupun dosamu sampai memenuhi langit. Bayangkan banyaknya dosa kita. Kalaupun itu sampai memenuhi langit dosa kita, summa astaghfartani, kemudian kalian beristighfar, minta ampun, bertaubat kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan ampuni kalian. Aku akan ampuni kalian sebesar apapun, sebanyak apapun, sesering apapun dosa kalian. La ubali, tidak peduli, aku ampuni kalian. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi mumpung di momen Ramadan kita, yang kita sedang latihan kita ini di Ramadan itu, ya, latihan, namanya juga puasa, siam, saum, ya, imsak. Jadi imsak itu dari kata saum. Imsak itu menahan, walaupun bahasa imsak di kita ini tidak syar'i, tidak benar. Yang namanya imsak, puasa itu, saum itu, ya subuh mulainya, ya, bukan imsak itu yang bukan, ya. Tapi sahur kita sampai subuh itu, ya. Yang dimana para sahabat itu tasahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qumna ila shalah. Kami sahur bersama Rasul, kemudian kami langsung sholat.
Yang dimana berakhir ketika azan subuh, bukan waktu imsak. Maka mumpung jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mumpung puasa, kita lagi latihan nih, ya. Lagi latihan. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala, surat yang sering kita baca, ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini poinnya. Jangan sampai kita latihan ini, berpuasa ini, menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak mampu menahan maksiat kepada Allah. Kita latihan lapar, menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang lainnya membatalkan puasa. Yang itu hal-hal yang Allah halalkan sebelum kita puasa. Akan tetapi pertanyaannya, ketika kita sudah mampu menahan hal-hal yang Allah halalkan tadi karena puasa ini, sudah mampukah kita menahan hal-hal yang Allah haramkan, yang itu lebih pantas untuk kita puasa, yang itu lebih pantas untuk kita tahan, agar sesuai dengan apa yang ditujukan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung momen puasa, segera kita bertaubat, mumpung masih diberikan kesempatan, mumpung masih diberikan luang waktu untuk bertaubat, apalagi di bulan puasa ini. Ada tanya jawab, Mbak? Ya mungkin 10 menit lagi ya maghribnya. Jadi kesempatan saja, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kalau bisa dijawab. Ditutup dulu apa tanya jawab dulu ini? Ya, tanya jawab dulu. Mangga, barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Mangga. Kan di surat As-Sams itu bahwa Allah ilhamkan setiap jiwa itu cenderungannya untuk berbuat maksiat dan cenderungannya untuk berbuat taat. Jadi bagaimana kalau misalkan saja berusaha jatuh bangun dengan itu, supaya ini ya supaya kita kuat Taat gitu ya. Iya, taatnya lebih kuat daripada cenderungan ke. Iya. Bagaimana kalau kita ini tentunya jiwa ini la ammaratun bisu di dalam surat Yusuf itu. Ya. Ammaratun bisu, yang ia menggiring kita, menyuruh kita agar berbuat keburukan. Itu jiwa kita. Ya. Lalu bagaimana caranya agar kita ini kuat berbuat taat? Artinya menjauhi keburukan-keburukan tersebut. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita harus berilmu, terus menuntut ilmu. Bagaimana ketika kita tahu Allah itu mengawasi kita, selalu melihat kita? Kalau kita yakin berilmu dengan itu dan yakin di dalam jiwa kita, iman kita, ya, lamun ning kantor baik ya, misalkan anak CCTV kita kerja pura-pura rajin baik kan, ya, diawasi bos. Ya, apa maning nongkrong bos. Ya, kerjana wis ora liren-liren. Ya, bagian mang tukang beda terus, pegel. Anak mandor diawasi terus. Bayang, Masya Allah. Kalau kita tahu ilmunya, Allah itu selalu mengawasi kita. Allah itu tahu segala apa yang kita lakukan. Tahu ilmu tersebut. Ya, maka tentunya kita akan menjadi orang yang terus taat, menjadi orang yang terus berbuat baik. Tahu kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kita tentunya berteman dengan orang-orang yang baik.
berteman dengan orang-orang yang saleh, yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul jalisus salih wa jalisus su'. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir. Teman baik, teman yang saleh itu seperti pembawa minyak wangi. Dan ini yang diumpamakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Saib. Orang puasa itu harusnya seperti ini, seperti teman yang saleh, seperti pembawa minyak wangi. Kalau kita dekat dengannya, kita ini merasa enak, nyaman. Ya. Bahkan kalau kita dekat, semakin dekat dengan teman yang saleh itu, kita menjadi semakin baik. Kita pun menjadi wangi setiap hari. Bagaimana kita ini tidak? Ketika lihat teman kita baca Al-Quran, kita diam saja. Enak tidak? Gak enak. Saya juga mau baca Quran seperti dia. Ketika malam kita panjang tidur, tidak menghiraukan, Allah itu turun ke langit dunia. Dia wudhu, dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia berdoa, dia baca Al-Quran, dia zikir. Kira-kira gimana? Enak nggak kita tidurnya? Ya, nggak enak. Pengen saya juga seperti dia, pengen dekat dengan Allah, pengen berzikir, pengen sholat, pengen baca Al-Quran dan seterusnya. Ya. Teman yang baik ini yang mempengaruhi kebaikan-kebaikan, menggiring kita, mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan, yang sehingga pertama tadi kita berilmu, kedua punya teman yang saleh, yang bahkan ia sering mengingatkan kita ketika berbuat keburukan. Maka ini nikmat yang sangat besar. Nikmat badal Islam, kata Umar bin Khattab, adalah teman yang saleh. Teman yang saleh. Ya. Jadi pertama tentunya kita terus berilmu, ya. Mengerti tentang akidah yang benar, mengetahui Allah itu terus melihat kita, mengawasi kita, segala apa yang kita lakukan, bahkan di dalam hati kita Allah pun tahu. Mata yang kita berkhianat pun Allah tahu. Tangan kita yang melakukan ini itu pun, walaupun mata kita nggak dilihat, ya Allah tahu. Maka kita dalami itu. Dan yang kedua, teman yang soleh. Teman yang soleh yang ketika ia melakukan kebaikan-kebaikan, kita pun akan menjadi orang yang merasa butuh dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Bahkan kita berbuat keburukan, ia pun mengingatkan kita. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimahallah, kita pun tahu mungkin ya tentang orang yang membunuh 99 nyawa. Mungkin pernah dikisahkan oleh Ustaz yang lain. Yang ia datang kepada seorang abid, seorang yang ia ahli ibadah. Saya ini membunuh 99 orang. Apakah masih ada taubat untuk saya? Maka kata abid ini, 99, oh dosa besar. Mana mungkin Allah mengampuni? Kata abid ini karena bukan orang berilmu. Maka dia genapkan membunuh orang menjadi 100. Maka kembali kepada alim, bertanya kepada seorang yang alim. Ia bertanya kepada orang yang alim tersebut, apakah masih ada taubat untuk saya? Ada. Allah itu maha mengampuni, maha penerima taubat. Maka apa yang disyaratkan oleh alim tersebut? Agar ia meninggalkan desa yang penuh dengan keburukan, hijrah kepada desa yang penuh dengan kebaikan. Sama saja, teman-teman yang buruk ditinggalkan, mencari teman-teman yang baik, ya. Yang kalau kita misalkan diam saja, ya, dia sholat sunnah, dia sholat, kita diam saja tidak enak kan? Ya. Dia sedekah, kita diam saja gak enak kan? Ya. Itu teman yang saleh. Ya. Begitu pula cari daerah tempat yang soleh kalau bisa, sebagaimana dalam hadis tadi, agar kita teguh kokoh pendirian. Dan tentunya tadi
hal yang dilakukan oleh orang tadi, ia bertanya, konsultasi kepada orang yang berilmu tentang hal-hal yang ia butuhkan agar lurus, ya, agar lurus, ya, tidak dengan sekehendak dirinya. Maka cari ilmu, tentunya bertanya juga dengan orang yang berilmu, hijrah cari teman yang soleh dan tempat yang soleh agar kita kokoh dalam kebaikan. Mungkin itu yang bisa dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mangga ada lagi. Pribadi Pak, mangga Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sifatnya pemohon, bukan sifatnya pemohon. Pemohon. Dia pemohon. Sifatnya penanya. Pemohon. Sesuai dengan pembahasan satu menit kemarin. Jadi gimana Pak? Ya. Ya, sudah azan ya. Jadi mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.